Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita pada sesi kedua untuk perkuliahan minggu ini dalam hal perencanaan pembangunan. Beberapa pertanyaan ada masuk ke tempat kami bahwa ada yang menanyakan, Pak, saya ini sebagai manusia ingin merubah nasib saya menjadi lebih baik. Betul. Bagaimana caranya, Pak? Kemudian ada juga pertanyaan, Pak, kami ini sebagai warga masyarakat harusnya bagaimana merespon tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan yang ada di desa ataupun di daerah. Ada juga beberapa pertanyaan, intinya sama, bahwa apa sih, Pak, tanggung jawab negara dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup kami? Saya rasa itu pertanyaannya sangat baik ya, dan bagus, bermutu. Memang kita bicara tentang pembangunan ini tidak akan lepas dari peran negara, peran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Bahkan juga kita tidak akan lepas dari yang namanya kebijakan negara-negara di dunia, baik luar negeri maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bicara tentang pembangunan atau perencanaan pembangunannya, seperti yang kita katakan di sesi 1, itu sangat berkaitan dengan sistem ataupun aspek dan hubungan yang lainnya. Sebegitu pentingnya proses pembangunan, sebegitu pentingnya perencanaan pembangunan, maka bahkan di pemerintah kita ya, negara Indonesia ini menyiapkan suatu institusi yang bertugas khusus menangani perencanaan bangunan. Ada, kita mendengar istilahnya tuh Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian di daerah ada namanya Bapeda Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat provinsi, sampai kepada Bapeda Kabupaten. Bahkan lembaga perencanaan pun ada di tingkat desa ya. Lalu dibuatlah sistem yang namanya itu Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Begitu juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga membahas tentang perencanaan bangunan di semua negara ya. Mereka memiliki strategi, memiliki rencana, memiliki alternatif bagaimana supaya pembangunan ini dapat berjalan di seluruh permukaan dunia, di seluruh permukaan bumi ini, sehingga semua manusia menjadi sejahtera. Kita mengenal istilahnya itu ada MDGs ya, kemudian SDGs dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Intinya bahwa perencanaan bangunan sangat penting. Kapan ya munculnya perencanaan bangunan? Apakah mulai zaman Bahari, zaman dulu, zaman kolonial, atau zaman kemerdekaan, atau zaman reformasi? Secara umum bahwa ilmu perencanaan bangunan itu munculnya terlebih ya, itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kita di negara ini, di dunia ini ada beberapa negara yang ternyata mengalami perang ya, mengalami perang. Perang ini besar, kita sebut namanya Perang Dunia Kedua. Wah, itu hampir seluruh negara terlibat, baik Eropa, Amerika, Asia, Afrika, termasuk Australia, dan banyak sekali kerusakannya, dampaknya. Banyak orang yang meninggalnya, jutaan, banyak bangunan yang hancur, banyak infrastruktur yang rusak, sekolahan, kesehatan, pendidikan ya kan, perguruan tinggi, bangunan, industri, pabrik, jembatan, bendungan, itu rusak sekali. Sehingga kita mengalami masa yang terpuruk, masa kelam ya. Sehingga dalam rangka percepatan pembangunan dibentuklah yang namanya ilmu perencanaan bangunan. Karena tadi kita katakan di sisi 1 bahwa kita terbatas waktunya, tenaganya, biayanya. Negara-negara maju ya, ada negara-negara berkembang, ada negara-negara terbelakang, ada negara-negara miskin. Itu karena kita mengelompokkan berdasarkan kondisi negaranya. Nah, itu ketika Perang Dunia Kedua hancur semua, itu terlibat semuanya. Maka setelah Perang Dunia Kedua terjadilah dialog antar negara ya, bagaimana kita mengatasi dampak daripada Perang Dunia yang menghancurkan semua aspek.
muncullah ilmu-ilmu perencanaan. Lalu didefinisikanlah ya, apa itu namanya development planning, suatu kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang ya masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Itu merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa atau pemerintah ya, untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu pula. Komponen utama dalam perencanaan bangunan ini ya menyangkut variabel-variabel ya, ekonomi secara keseluruhan dan juga aspek-aspek lainnya. Pergeseran paradigma pembangunan itu diantaranya misalnya seseorang itu mulai menyadari, masyarakat itu menyadari bahwa mereka harus realistis terhadap kehidupan. Mereka mulai berusaha dengan ilmu pengetahuan, teknologinya ya, untuk merubah kesejahteraannya. Tidak lagi hanya sekedar mitos atau keyakinan atau sekedar mungkin secara mistis. Tapi masyarakat sudah mulai rasional. Udahlah yang dulu-dulu ya, kita tidak usah lagi terjebak dalam suatu perasaan sehingga dendam. Tapi kita harus melihat bahwa masa depan itu harus kita tangani ya. Sehingga kita harus kerjasama nih dengan semua pihak. Dengan sumber daya yang terbatas kita kelola secara manajemen ya, sehingga hasilnya dapat kita rasakan dalam waktu yang dekat, tidak perlu menunggu waktu yang lama begitu. Ada negara-negara yang memang sudah maju dari dulu, ada negara-negara berkembang, ada negara-negara terbelakang, ini saling bekerja sama ya. Walaupun nanti pada akhirnya ada juga semacam persaingan atau kompetisi, itu hal yang wajar ya. Tujuan dan sasaran perencanaan bangunan adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi waktu dan fungsi pemerintah baik pusat dan daerah, kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. Jangan sampai nanti masa pemerintahan yang satu membangun ini, nanti masa pemerintahan yang dua membangun yang lain sehingga nggak menyambung. Nah, ini yang perlu dilakukan sinergisitas dan konsistensi ya. Kemudian menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Perencanaan itu nanti dibagi-bagi berdasarkan sifatnya ya, berdasarkan keluasannya, berdasarkan menurut jangka waktunya, berdasarkan cara pelaksanaannya. Sehingga jujur bahwa proses pemerintahan ini hampir separuhnya itu perencanaan pembangunan. Bappenas tuh tiap hari tuh kerja, merencanakan, mengevaluasi, begitu juga dengan Bapeda ya. Dan negara kita ini termasuk negara yang besar, sehingga proses perencanaannya tidak mudah ya. Ada namanya APBN, ada namanya APBD, itu dihasilkan dari suatu proses yang panjang. Anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, itu adalah suatu dokumen tentang perencanaan pembangunan. Anggaran pendapatan, anggaran belanja. Nah, itu. Misalkan Hulu Sungai Utara ini kebutuhannya 2.000 miliar atau 2 triliun. Namun kemampuan keuangannya atau pendapatannya kita hanya 1 triliun atau 1.000 miliar. Maka anggaran pendapatan belanjanya menyesuaikan. Misalkan satu desa terdiri dari sekian ribu masyarakat, mereka punya kebutuhan jembatan, sawah, jalan, ya, sarana-sarana lainnya. Kalikan saja se-Indonesia tuh berapa ribu ya. Jadi termasuk besar sekali. Kemudian juga kita ada perencanaan berdasarkan sistem ekonomi, berdasarkan alokasi sumber daya, berdasarkan tahapan-tahapan. Nah, jadi perencanaan bangunan ini merupakan suatu proses yang sangat rumit, sangat kompleks. Maka dibutuhkan para pelaku ya, dalam proses perencanaan secara serius, sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu tadi seperti saya katakan di sesi 1 kan, bahwa secara pribadi sajalah bahwa
Anda sendiri tentu punya cita-cita ya, punya visi misi. Satu orang saja untuk mewujudkan itu perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga. Apalagi satu negara kita ini. Apalagi secara dunia ya kan. Sama di negara lain juga ada manusia kan. Mereka juga perlu hidup. Mereka juga perlu memenuhi kebutuhannya. Sehingga ada nanti MDGs ya kan. Nah, kemudian untuk di negara Indonesia ada namanya APBN ya kan, APBN. APBN ini suatu dokumen ya kan, dokumen yang berisi tentang perencanaan pembangunan dan perencanaan belanjanya ya kan. Nah, itu harus kita pelajari nanti ya, bahwa yang namanya hasil perencanaan bangunan itu harus ada suatu dokumen sebagai bahan evaluasinya. Prinsip penyusunannya berdasarkan aspek ya, pendapatan, mengidentifikasi penerimaan ya kan, sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, mengintensifkan semaksimal mungkin produk-produk dalam negeri. Jadi nanti ada namanya pendapatan asli negara, kemudian nanti ada namanya itu pemasukan dari utang dari pajak ya, dan juga nanti ada hutang. Hutang itu juga modal tuh untuk belanja. Nanti baru disusun nanti belanjanya. Nah, ini prosesnya rumit. Misalkan dalam tanggal 16 Agustus ya, Presiden itu menyampaikan nota keuangan. 16 Agustus tahun 2021 misalnya, Agustus. Presiden menyampaikan kepada parlemen bahwa rencana pembangunan tahun 2022 adalah sekian ribu triliun. Nah, itu prosesnya Agustus 2021 kan Presiden menyampaikan Agustus nih 2021 untuk rencana pembangunan 2022 ya kan. Agustus disampaikan, September, Oktober, November, Desember, jalan Januari. Tapi dapat angka di Agustus ini mengambilnya dari bulan yang sebelumnya, Agustus, Januari sampai dengan tahun 2020. Itu tahun 2020 ya, bulan November itu sudah mulai penyusunan perencanaan tuh. Sehingga 2020, 2021, 2022, 2 tahun kita proses penyusunan itu. Anggap aja dari bulan 10 2020 selesai di Agustus 2021, nanti dilaksanakan di 2022. Nah, begitu siklusnya. Ya kan? Sehingga karena negara kita ini besar sekali ya. Banyak yang akan kita bahas nanti dalam hal perencanaan bangunan terkait dengan berbagai macam teori ya. Beberapa materi sudah saya sampaikan di awal perkenalan kita. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri mungkin secara tatap muka ini. Nama saya Jumadi ya, SAPMT. SAPMT, jadi ahli pemerintahan, sarjana administrasi publik dan magister teknik. Jadi saya itu sekolahnya macam-macam. Saya mengampu mata kuliah perencanaan bangunan untuk semester ini dalam kelas semester 6 ya, dan juga di kelas yang lain. Saya prinsipnya kalau masalah nilai itu gampang saja. Jadi nanti yang penting Anda ikutilah prosesnya. Ada nanti istilahnya itu 20%, 30%, 10%, 20%, 30%, 40%. Apa itu, Pak? Final test 40% bobotnya. Middle test 30%. Tugas-tugas 20% dan keaktifan Anda 10%. Tolong dipenuhi itu ya, 10%, 20%, 30%, 40%. Sehingga nanti terkumpul nilainya untuk penilaian akhir ya. Apakah A atau B atau C. Tolong Anda kerjakan final test dengan benar-benar betul semuanya, Anda dapat 40 poinnya.
Kerjakan betul-betul middle dapat 30, 70 sudah. Kerjakan betul-betul tugas dapat 20, 90 sudah. Anda aktif ya, dan Anda partisipatif dalam perkuliahan, dapat poin 10, maka 100 nilainya A. Itu gampang sajalah masalah nilai. Yang penting Anda ikuti dulu perkuliahannya. Dan ini karena masih sistem online ya, Anda harus juga mau tidak mau, suka tidak suka, kita ketemunya secara online. Ya memang memakan biaya atau kuota dan sebagainya. Namun inilah ya salah satu resikonya dalam kita mencegah penyebaran COVID. Tolong ikuti protokol kesehatan dan Anda buatlah dirinya supaya jadi lebih imun ya, karena COVID-nya nggak hilang-hilang ini. Baik, kemudian untuk perkuliahan nanti masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Tidak mutlak bahwa saya nanti akan memberikan materi di hari Jumat atau Sabtu ya, tapi bisa juga nanti hari lainnya. Kita lihat sikonnya lah. Kalau memang ternyata sistem jaringannya mudah, saya kirim ya kan, walaupun mungkin harinya hari lain. Memang jadwal kita ada yang kuliahnya Jumat, ada yang kuliahnya Sabtu, namun saya pikir di hari lain pun akan tetap saya kirim. Baik, saya rasa demikian untuk sesi 2 sebagai penutup. Mudah-mudahan kita dapat menjalani perkuliahan ini ke depan dengan baik ya. Silakan Anda kreatif, silakan Anda inovatif, ya aktif. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Jadi gimana Pak metodenya ya? Metodenya kita masih online. Saya mungkin masih mengirim lewat YouTube atau WA dan sebagainya. Classroom ada ya, tapi agak sulit ya. Zoom meeting juga ada, juga agak sulit karena kita waktunya mungkin tidak bisa bersamaan secara online begitu. Jadi ini sebetulnya sifatnya siaran tunda gitu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oh ya, tolong tugas ya. Tugas tadi itu esai Anda buat. Anda buat esai tentang visi misi Anda terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan cita-cita Anda. Anggap aja Anda jadi gubernur atau jadi bupati atau jadi presiden. Paling tidak Anda sebagai kepala keluarga atau sebagai individu ya. Apa yang Anda mau kerjakan untuk setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya ingin tinggal di suatu tempat atau suatu daerah atau yang asri, yang lingkungannya bagus ya kan, yang sumber kebutuhannya dapat dijangkau dengan mudah dan sebagainya. Itu contohnya dan sebagainya ya. Saya ingin kaya Pak, ya boleh. Saya ingin kaya raya, ingin bahagia, ingin punya barang-barang macam-macam. Silakan Anda tulis di situ. Ingin punya helikopter, silakan. Saya ingin punya mobil, ya silakan tulis. Itu kan salah satu cita-cita atau kebutuhan. Baik, saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.